Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Rabbul Malam Anil A'immatil A'lam karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada pertemuan terakhir ya, kita kalau tidak keliru sudah sampai halaman 76 ya. Sekarang kita akan lanjut di paragraf kedua ya, di halaman 76. Bagi bapak-bapak dan ikhwas sekalian yang membawa kitab, silakan dibuka halaman 76. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa in qila fa hal qultum inna ahaditsal wa'idi la tatanawalu mahallal khilaf wa innama tatanawalu mahalla al-wafaq. Jika ada orang berkata ya, kenapa antum tidak mengatakan bahwa hadis-hadis ya, yang berisi ancaman, kenapa antum tidak katakan bahwa sesungguhnya hadis-hadis yang berisi ancaman itu tidak menyentuh persoalan khilaf yang diperselisihkan? Kenapa antum tidak katakan begitu? Kalau ada orang tanya gitu ya. Jadi kalau perkara yang diperselisihkan, nah, itu jangan sampai gitu hadis-hadis ancaman itu terdapat dalam perkara yang di dalamnya ada khilaf atau perselisihan di antara para ulama. Wa innama tatanawalu mahalla al wafaq ya. Sesungguhnya hadis-hadis yang isinya ancaman ya, hanya berkaitan dengan masalah yang disepakati saja gitu. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang dilaknat pelakunya atau diancam dengan kemurkaan atau azab gitu ya, hukuman, itu dibawa kepada perbuatan yang semua orang sepakat akan haramnya perbuatan tersebut gitu. Kenapa enggak seperti itu saja gitu ya? Jadi kalau ada hadis yang isinya ancaman, isinya ya, mengandung perbuatan yang dimurkai Allah, yang diancam akan diazab oleh Allah, itu untuk perbuatan-perbuatan yang haram saja, yang disepakati keharamannya. Agar sebagian ulama mujtahid ya tidak masuk dalam ancaman. Nah, jika dia melakukan apa yang dia yakini kehalalannya, gitu. Karena kalau ada hadis tentang ancaman, lalu di situ ada khilaf misalnya, sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian yang lain mengatakan haram. Kalau begitu nanti akan ada sebagian mujtahid yang terkena ancaman karena dia apa?
meyakini kehalalan perbuatan yang diancam tersebut. Bahkan orang yang meyakini ya, itu lebih berat hukumannya daripada orang yang melakukan. Misalnya gini, ada seorang ulama, dia meyakini perbuatan ini boleh. Padahal ya, ada hadis yang melarang perbuatan yang dikatakan boleh oleh seorang ulama tadi. Ada hadis yang melarangnya. Tapi ada khilaf tadi. Ada sebagian justru mengatakan boleh. Nah, maka ulama yang meyakini kebolehan suatu perbuatan yang dilarang itu, ancamannya lebih berat daripada orang yang melakukan tanpa meyakini gitu. Karena orang yang meyakini itu adalah orang yang menyuruh. Kalau ada ulama, oh ini benar, ini boleh. Misalnya, ya, seperti pada pembahasan yang lalu-lalu ya, kan ada beberapa persoalan yang sebagian ulama melarang, sebagian ulama membolehkan. Seperti riba apa kemarin itu? Riba nasiah ya. Nah, kan ada yang membolehkan. Sebagian mengatakan haram ya. Nah kan kenapa ada khilaf gitu? Udah hal-hal seperti ini disepakati aja. Tuh, jangan ada khilaf dalam masalah seperti ini. Nah, ada orang misalnya mengatakan begitu. Nanti kalau ada khilaf pada perkara-perkara yang atau pada perbuatan-perbuatan yang di situ ada ancaman, nanti konsekuensinya ada beberapa ulama yang terkena ancaman tersebut. Kan itu konsekuensinya kan, kalau ada khilaf. Bahkan lebih ngeri lagi, nah, ancaman bagi orang yang meyakini perbuatan, bolehnya suatu perbuatan padahal diancam dalam satu hadis, itu lebih berat. Lebih berat. Karena tadi dia yang secara tidak langsung dia yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang diancam atau yang diancam itu ya. Nah, sementara orang yang melakukan dia hanya ikut saja kan gitu. Nah, kenapa tidak demikian gitu? Atau ringkasnya, kenapa sih kalau bahasa kitanya? Kenapa sih hadis-hadis yang berisi ancaman itu udah disepakati aja gitu, nggak usah ada khilaf, gitu, disepakati ini haram, udah, jangan sampai ada ruang untuk berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Kenapa nggak begitu gitu? Agar semua selamat kan, termasuk para mujtahid kan selamat, karena semua orang tahu oh ini jelas haram, ini haram, jadi nggak ada khilaf di antara para ulama. Nah, Bapak Ibu dan ikhwas sekalian, mungkinkah, pertanyaannya, mungkinkah itu bisa dilakukan? Nah, jawabannya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada beberapa jawaban untuk ya menjawab pertanyaan di atas tadi. Bahkan sampai ada 11 jawabannya yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk merespon pandangan di atas tadi. Masih ingat ya pandangannya ya secara ringkas tadi ya. Kenapa sih hadis-hadis yang isinya ancaman itu tidak terjadi pada perkara yang disepakati saja gitu. Jangan sampai terjadi pada perkara yang diperselisihkan. Itu pertanyaan sederhananya. Paham ya? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan beberapa jawaban, bahkan sampai ada 11 jawaban. Nah, yang pertama, ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Beliau mengatakan, ya anna nafsat tahrimi imma an yakuna sabitan fi mahalli khilafin au la yakunu sabitan fi mahalli khilaf.
Ya perkara yang haram itu sendiri bisa jadi terjadi pada perkara yang diperselisihkan, juga bisa jadi terjadi pada perkara yang disepakati. Itu fakta. Ada enggak perkara haram yang semua ulama sepakat bahwa itu haram? Tidak ada khilaf bahwa perbuatan tersebut diancam, dimurkai Allah atau dilarang, haram. Ada enggak? Ada. Ya, tidak ada khilaf ya di antara para ulama. Ada. Tentang apa misalnya? Keharaman membunuh gitu ya, tanpa hak. Semua sepakat. Gitu. Tapi ada juga perkara yang haram terjadi pada masalah yang diperselisihkan oleh sebagian ulama. Nah, seperti tadi masalah riba nasi'ah. Ya. Riba nasi'ah sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada ya penjelasan pada bab-bab sebelumnya. Jadi hal-hal yang diperselisihkan oleh sebagian ulama. Nah, jadi faktanya begitu. Perkara yang haram itu kadang-kadang terjadi pada masalah yang diperselisihkan, kadang-kadang juga terjadi pada masalah yang tidak diperselisihkan. Nah, fa illam yakun sabitan fi mahalli khilafin qattun lazima an la yakuna haraman. Kalau ya masalah tersebut tidak terjadi pada perkara yang diperselisihkan sama sekali, maka lazima an yakuna haraman, berarti dia lazima alla yakuna haraman, berarti dia harusnya tidak haram gitu. Illa ma ujmi'a ala tahrimihi, kecuali sesuatu yang ulama sepakat akan keharaman hal tersebut. Fa kullu makhtalafa fi tahrimihi yakunu halalan, dan semua apa yang diperselisihkan keharamannya maka dia menjadi halal. Wa hadza mukhalifun li ijma'il ummah, tapi ini menyelisihi ijma' ya, ijma' para ulama ya, ijma'ul ummah atau ijma'u al-a'immah ya. Wa huwa ma'lumun al-batalani bil ittirar min dinil Islam. Ini jelas, ini pasti batil ya dalam agama Islam, min dinil Islam. Tapi kalau dia terjadi walau fi suratin, walaupun dalam satu bentuk gitu ya, fal mustahillu lidzalikal fi'lu al muharram minal mujtahidin, maka mustahil perbuatan tersebut ya haram minal mujtahidin, yang dilakukan oleh ulama mujtahid. Nah, imma an yulhiqahu zammun man halalal haram au fa'alahu au uqubatahu aula. Bisa jadi ya dia terkena celaan karena menghalalkan yang haram, atau karena dia melakukannya, atau dia terkena hukumannya atau tidak, kalau ada seorang mujtahid melakukannya gitu. Walaupun tidak mungkin, mustahil seorang mujtahid melakukan perkara yang haram. Nah, kalau ada orang mengatakan mungkin saja gitu, dia akan terkena celaan itu, atau ada yang mengatakan innahu la yulhikuhu, seorang mujtahid tidak akan terkena celaan tersebut. Begitu juga perkara yang haram terjadi, perkara yang haram ya, yang ada dalam hadis ancaman yang disepakati, dan ancaman dalam perkara yang diperselisihkan, ala ma dzakarnahu minat tafsil, yang sudah kami sebutkan secara rinci ya sebelumnya. Bahkan kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,
ancaman itu datang atas orang yang melakukan, dan hukuman terhadap orang yang menghalalkan perkara haram, ya, secara hukum asal itu lebih berat ya, lebih besar hukumannya daripada orang yang melakukan perkara haram itu yang dia tidak meyakini. Maksudnya gini, ada orang dia melakukan perkara yang dilarang, tapi dia nggak yakin gitu, nggak yakin kehalalan perkara yang dilarang tersebut. Nah itu dia dicela, dia akan terkena hukuman. Tapi kalau ada orang menghalalkan perkara yang diharamkan, yang memang hukum asalnya haram lalu dia halalkan, maka tentu ini azabnya lebih besar lagi. Nah, itu ya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu, jika perkara yang diharamkan itu mungkin terjadi pada masalah yang diperselisihkan, maka seorang mujtahid yang menghalalkan perkara yang haram tersebut tidak akan terkena ancaman, meskipun dia menghalalkan perkara yang diharamkan. Jadi kalau ada seorang mujtahid mengatakan oh ini halal padahal itu haram, terkena ancaman atau tidak? Tidak. Nah, karena apa? Dia ma'zurun, diberi uzur, gitu. Diberi uzur karena ijtihadnya itu. Nah, jika si mujtahid saja ya ada uzur, tidak terkena ancaman karena dia menghalalkan sesuatu yang haram berdasarkan ijtihadnya, tentu saja orang yang melakukan dengan tidak meyakini itu lebih pantas lagi untuk untuk mendapatkan uzur, itu maksudnya. Nah ini, sebagaimana seorang mujtahid tidak harus masuk tahta hukmi hadat tahrim minadz zammi wal iqab wa ghairu dzalika, tidak harus masuk di dalam hukum perkara yang haram ini untuk mendapatkan celaan atau hukuman atau yang selain dengan itu. Nah, lam yalzam dukhuluhu tahta hukmihi minal wa'id id laisal wa'idu illa nau'an minaz zami wal iqab. Jadi intinya seorang mujtahid itu tidak harus terkena hukuman atau ancaman, tidak harus gitu ya, kalau dia melakukan suatu perbuatan atau meyakini sesuatu yang haram tapi menurut dia boleh gitu ya. Nah itu tidak terkena ancaman, tidak harus terkena ancaman. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah begitulah jawabannya. Jawaban pertama. Nah, lalu tidak ada perbedaan ya, apakah ancam atau celaan itu sedikit atau banyak, apakah hukuman itu keras atau ringan, karena sesungguhnya perbuatan yang dilarang ya, baik itu mengandung celaan yang sedikit atau hukuman yang sedikit, itu sama saja kedudukannya dengan suatu perbuatan yang dilarang banyaknya ya. Dan seorang mujtahid tidak terkena celaan tersebut baik sedikit maupun banyak ya. Bahkan justru yang terjadi seorang mujtahid itu mendapat pahala gitu. Jadi kalau ada seorang mujtahid menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram, itu dosa apa berpahala? Nah, ya tadi misalnya ada seorang mujtahid mengatakan riba nasiah itu boleh, sementara yang lain mengatakan riba nasiah itu termasuk haram. Nah, seorang mujtahid yang mengatakan riba nasiah itu boleh,
itu dapat dosa atau dapat pahala? Dapat pahala. Karena apa? Karena satu perkara masih diperselisihkan, yang kedua dia dapat pahala karena ijtihadnya. Gitu. Nah ini jawaban yang pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun mungkin agak rumit ya ininya, untuk muter-muter gitu ya. Tapi poinnya di situ ya. Jadi intinya ya tidaklah mungkin, sederhananya semua orang sepakat bahwa hadis yang mengandung ancaman ya ini hanya terjadi pada perkara yang disepakati. Itu sesuatu yang tidak mungkin lah, sesuatu yang tidak mungkin. Sederhananya seperti itu. Ya karena seseorang itu berfatwa atau meyakini sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya gitu kan. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kalau kita kembali ke bab sebelumnya, kenapa ada seorang sahabat yang meyakini riba nasi'ah itu boleh? Karena dalil yang sampai kepada beliau mengisyaratkan bahwa yang dilarang itu hanya riba fadl, kan itu. Hanya riba fadl. Nah, itu sebabnya. Ilmu yang sampai kepadanya yang haram itu riba fadl. Berarti riba nasi'ah itu boleh, kan gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi pasti ada khilaf. Kedua, di halaman 78 ya. Adanya hukum suatu perbuatan yang disepakati atau diperselisihkan ya, ini merupakan perkara eksternal, di luar dari perbuatan dan sifat perbuatan itu sendiri. Jadi bedakan maksudnya antara perbuatan dan sifat perbuatan dengan hukum. Nah, bedakan antara hukum dan perbuatan serta sifat perbuatan itu. Hukum itu hiya umurun idhofiyatun bihasbi ma uridu li ba'dil ulama min adabil ilm. Nah, jadi hukum itu adalah ya urusan tambahan sesuai dengan ketidaktahuan yang dialami oleh sebagian ulama ya. Gitu. Dan al-lafzul amu idza urida bihil khas fala budda min nasbi dalilin. Untuk menggunakan lafaz umum, jika yang diinginkan adalah khusus, itu butuh dalil yang menunjukkan kekhususannya. Imma muqtarinun bil khitabi indaman la yujawwiyu ta'khiru al bayan, wa imma muwassa'un fi ta'khirihi ila hinin al hajati indal jumhur. Nah, ini. Jadi ada kalanya perkara tersebut ya berbarengan dengan penyampaian. Maksudnya ada kalanya sesuatu yang disebutkan dalam dalil itu disebutkan secara tegas ya, hukumnya apa suatu perbuatan tersebut. Nah, bagi siapa? Bagi pandangan, bagi orang-orang yang berpandangan bahwa tidak boleh keterangan itu diakhirkan. Nah, tapi bagi jumhur, mayoritas ulama, ada saat di mana keterangannya itu diakhirkan. Maka dalam keadaan seperti itu, ya boleh saja gitu ya. Boleh saja antara perbuatan yang dilarang dan ancamannya itu tidak disebut bersamaan, tidak muktarin ya, ghairu muktarin. Gitu. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang menjadi ya sasaran komunikasi suatu dalil hidup di zaman Rasulullah SAW, dan mereka ini butuh untuk mengetahui hukum
suatu perkara ya. Mereka pasti butuh tahu apa hukum suatu perkara. Jika yang dimaksud dengan lafaz umum, misalnya dalam kasus pemakan riba itu dilaknat, atau orang yang menghalalkan muhalil ya, muhalil itu siapa? Orang yang menikahi seorang wanita yang sudah ditalak 3, dia menikahi hanya sekedar untuk supaya halal kembali kepada suami yang pertama, atau yang sejenis dengan kedua kasus tersebut yang disepakati keharamannya ya. Hal itu tidak diketahui kecuali setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah umat ini membicarakan hal tersebut secara umum. Lakana qad akhara bayana kalamihi ila an tatakallama jami'a al-ummati fi jami'i afrodihi wa hadza la yajuz. Nah, maka nanti akan diakhirkan penjelasan ya, perkataannya sampai semua umat bercerita, dan ini tidak boleh gitu. Ini tidak mungkin terjadi. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Itu. Jadi kan ada beberapa orang sahabat yang ketika Rasul hidup ilmunya belum nyampe, ada nggak? Ada gitu. Ada perkara-perkara bahkan Rasul masih hidup, mereka hidup sejaman dengan Nabi, tapi ada banyak hal, ada banyak perkara yang tidak sampai kepada beberapa orang sahabat. Kalau kita kembali ke pembahasan awal dulu ya, orang seperti Abu Bakar, orang seperti Umar, Utsman dan seterusnya, kan ada juga hal-hal yang mereka tidak ketahui. Padahal hadisnya ada dari Nabi SAW bahwa hal tersebut misalnya dilarang. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Nah, semoga bisa dipahami nih ya. Jadi sederhananya, di zaman Nabi saja ada kok orang-orang ya, para sahabat Nabi yang dimana ilmu tidak sampai kepada mereka. Ilmu tidak sampai kepada mereka, walaupun sebagian lain sampai kepada mereka. Nah, sampai dan tidaknya ilmu kepada sebagian sahabat itu tentu konsekuensinya apa? Akan memunculkan khilaf kan? Ya atau tidak? Nah, konsekuensinya akan muncul khilaf, perbedaan pendapat di antara para sahabat. Gitu. Ya, dalam masalah ini aja lah. Perempuan yang haid kalau mandi, apakah rambutnya harus dibuka gelungannya atau boleh tanpa dibuka gelungannya? Nah, dan apakah wanita yang junub ketika mandi junub, apakah gelungnya harus dibuka atau tidak perlu dibuka? Nah, ada sebagian sahabat mengatakan harus dibuka sebagaimana dia haid. Wanita haid ketika dia mau mandi junub, rambutnya panjang, itu gelungnya harus dibuka, diguyur semua. Itu. Dan termasuk wanita ketika junub lalu dia mau bersuci mandi besar, harus dibuka gelungnya, rambutnya. Nah, lalu Aisyah mendengar perkataan si sahabat tersebut. Akhirnya dikasih tahu, kalau gitu suruh gundul aja itu semua perempuan gitu. Suruh gundul. Aisyah tidak setuju dengan pendapat si sahabat ini. Nah, kata Aisyah, ya kan beliau istrinya Nabi, kalau wanita mandi junub, mandi bersuci karena junub, itu gelungnya nggak dibuka nggak ada masalah. Tapi kalau haid atau nifas memang gelungnya dibuka. Tapi kalau karena junub gelungnya tidak dibuka, tidak ada masalah. Karena apa? Akan memberatkan. Masa setiap junub gelungnya harus dibuka, rambutnya harus diguyur semua.
Apalagi jika dalam satu hari bisa 2-3 kali junub kan, jadi repot. Nah kalau haid kan sebulan sekali, apalagi nifas kan, maka hukumnya beda gitu. Nah ada khilaf di antara para sahabat Bapak Ibu. Nah maka ya, yang sampai ilmu kepadanya dengan yang tidak sampai ilmu kepadanya tentu fatwanya berbeda. Nah itu fatwanya pasti berbeda. Nah itu terjadi di masa Nabi. Nah ini Bapak sekalian. Nah yang terakhir ya, yang ketiga, ada 11 maksudnya pembahasan terakhir. Ini mohon maaf ya, agak bahasanya agak rumit ya. Malah muntah nanti ya. Nah, yang ketiga as-salisu. Nah, anna hadzal kalama innama khutibat al-ummatu bihi li ta'rifal haram fatajtanibuhu. Nah, ucapan ini hanyalah disampaikan ya kepada umat agar mereka mengetahui perkara yang haram sehingga akhirnya mereka menjauhi perkara haram tersebut. Wa yastaniduna fi ijma'ihim ilaih, dan agar mereka bersandar dalam ijma' mereka ya, pada perkara yang haram ini. Wa yahtajjuna fi nizaihim bih, dan agar mereka berhujjah dengan ini ketika ya ada niza yang dimaksud adalah ya ketika terjadi perselisihan ya, supaya bersandar kepada hadis tentang perbuatan yang diharamkan itu. Lalu andai kata ya bentuk yang diinginkan hanyalah apa yang sudah disepakati saja, falau kanat as-suratu al-muradah hiya ma ajma'u alaihi faqat lakana al-ilmu bil murad mauqufan 'alal ijma'. Nah, saya ulangi, andai kata bentuk yang diinginkan hanyalah apa yang sudah disepakati saja, tentu mengetahui yang diinginkan bergantung kepada kesepakatan. Maksudnya gimana perkataan ini? Maksudnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, andai kata ya suatu perkara yang diharamkan itu hanya terjadi pada perkara yang disepakati, hanya terjadi pada perkara yang disepakati saja, tentu hal ini mengharuskan ya seseorang bergantung kepada kesepakatan. Nah, dan ini susah, nggak mungkin gitu. Ya, jadi misalnya kan tadi pertanyaannya, kenapa sih perkara yang haram itu hanya terjadi pada sesuatu yang disepakati saja, nggak usah terjadi pada sesuatu yang diperselisihkan. Nah, nggak usah terjadi pada hal yang diperselisihkan. Loh, andai kata seperti itu, maka berarti orang harus nunggu kesepakatan, iya kan? Sebelum dia berfatwa, sebelum dia berpandangan, tunggu dulu orang semua sepakat nggak kan gitu. Kira-kira itu gampang apa susah? Tentu susah sekali. Nah, tentu sangat susah. Atau jadi saya ringkas saja ya Bapak-bapak sekalian. Nah, jadi kalau gitu nanti orang nggak akan, ini ringkasnya ya, saya ringkas saja. Orang nggak akan berani berfatwa walaupun sudah sampai kepadanya dalil, gitu ya. Karena dia belum tahu apakah orang itu sepakat atau tidak. Kan gitu. Kalau harus pada perkara yang disepakati. Misalnya dia udah tahu dalil sebenarnya. Ini haram apa halal? Gitu. Ini haram apa halal? Nah, ini akan sangat sulit. Karena nanti setiap orang, setiap mujtahid, orang-orang berilmu, ketika mereka mau berfatwa harus nunggu ada ijma atau enggak. Gitu ringkasnya. Harus menunggu ada ijma atau tidak. Nah, kalau ini yang terjadi, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Kalau ini yang terjadi, berarti sama saja kita merotoli hadis ya, dari petunjuknya terhadap suatu hukum.
Gitu. Ya, baik hukum itu disepakati atau diperselisihkan. Karena harus nunggu kesepakatan dulu. Jadi hadis urgensinya jadi hilang, urgensi suatu hadis itu. Karena apa? Nunggu kesepakatan. Nah, ini adalah ya batil, tidak mungkin. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in ya. Jelas ya poinnya ya. Jadi nggak mungkin gitu kalau perkara yang diharamkan, perbuatan yang dilarang, yang terkena ancaman itu udahlah hanya terjadi pada perkara yang disepakati saja. Itu tidak mungkin. Artinya khilaf, perselisihan pasti selalu ada. Ada potensi terjadi. Nah, salah satu sebab utamanya apa? Sampainya ilmu atau tidak. Gampangnya gitu ya. Selama kemungkinan ini ada, maksud selama kemungkinan sampainya ilmu atau tidak sampainya ilmu ini ada, maka selama itu pula khilaf akan terjadi. Betul ya? Ya. Di antara kita aja deh. Nah, di antara kita gitu ya. Sebagian kita tahu tentang hukum satu perkara karena sudah tahu dasarnya. Sebagian lagi belum sampai ilmu kepadanya. Pasti akan ada khilaf. Gitu. Ya, tentang hutang aja, hukum hutang. Pak Iyas mengatakan hutang itu haram. Kan gitu misalnya. Karena ilmu yang sampai kepada beliau bahwa hutang itu ancamannya ngeri kan? Betul atau tidak? Tapi ada nggak di antara kita yang mengatakan hutang itu boleh? Ada nggak? Boleh nggak hutang? Boleh. Kenapa antum katakan hutang itu boleh? Karena ada dalil. Ya, di mana ada mengatakan barang siapa yang berhutang mengambil harta orang lain untuk hutang dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan membantu dia, memudahkan membayar hutang tersebut. Tapi barang siapa yang hutang, ngambil barang orang lain, dan dia berniat untuk menghancurkan, ya, atau untuk merusak barang orang yang dia hutangi tersebut, maka Allah pun akan hancurkan dia. Nah, hadis ini kira-kira, ya, kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis ini apa? Hutang boleh atau tidak? Boleh kan gitu. Nah, mungkin hadis ini belum sampai ke Pak Iyas misalnya. Sehingga Pak Iyas berpendapat hutang itu haram kan gitu. Nah, ada khilaf kan? Itu Pak Iyas ya. Bukan hutangnya haram kan. Tapi hutang yang berkarakteristik atau yang mengandung riba, ribanya haram. oh gitu. Berarti bukan hutangnya ya. Bukan hutangnya. Hutang yang mengandung riba. Oke deh, ya itu. Nah, ini intinya poinnya tadi ya. Potensi khilaf itu akan selalu terjadi, terbuka. Selama kemungkinan sampai dan tidak sampainya ilmu itu ada ya. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu sebenarnya yang ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, dari beberapa jawaban tadi ya, untuk merespon orang yang berkata, ya udahlah, kalau perbuatan yang dilarang, yang terkena ancaman itu udah pada perkara yang disepakati saja. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi, itu saya kira ya yang kita bisa bahas pada kesempatan malam ini ya, Bapak-bapak dan sekalian. Nah, jadi ini udah bagian bab terakhir ya. Bab terakhir, tapi nanti pada jawaban yang ke 5 dan seterusnya itu ada banyak dalil yang disebutkan. Nah, ya, mulai jawaban yang ke-6 ya. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5 itu argumen-argumen logis dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk merespon tadi pertanyaan atau pernyataan seseorang yang menginginkan udahlah, kalau perkara yang ada ancamannya disepakati aja semua, udah nggak usah ada khilaf. Nah,
Itu beliau jawab dengan alasan-alasan logis ya, yang sesungguhnya dasar-dasarnya juga sudah disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Ya saya kira ini semoga bisa dipahami ya, walaupun mungkin perlu agak mengerutkan dahi gitu ya untuk bisa memahaminya ya. Dan saya kira kalau bapak-bapak dan ikhwas sekalian baca langsung kitab ini juga langsung doang atau bingung? Ya kan? Tidak bisa langsung dong kan? Ya kadang-kadang. Nah itu. Yeah. Tapi tadi ada nggak yang ditangkap dari 3 jawaban ini? Ada ya? Yang pertama. Tapi tadi intinya, tadi kan yang ketiga. Intinya kalau harus diijma dulu, disepakati dulu, ya gimana susah. Hadis akan ditelanjangi kan, diprotoli. Jadi nggak berfungsi gitu hadis. Tapi kalau itu memang sudah hadis, kan ya nggak perlu kesepakatan. Harusnya kan sudah memang itu. Ya masalahnya hadis itu kepada si A sampai kepada si B nggak sampai, itu kan masalahnya. Iya kan? Ya kalau kita yang sudah sampai hadis itu ke kita, gampang kita clear. Ini jelas hukumnya, dasarnya ini kan. Lalu kita ketemu sama orang yang dalil itu nggak nyampe. Dan dia dimintai fatwa oleh orang lain kan. Dia seorang tokoh, dia seorang berilmu kan. Dia berfatwa sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya kan. Ternyata fatwanya dia bertentangan dengan hadis yang kita tahu kan. Ada khilaf nggak? Jadi terjadi khilaf. Gitu. Nah, sekelas sahabatnya terjadi gitu. Nah, kalau kita harus nunggu kesepakatan, maka para ulama tidak akan berani berfatwa kan. Dia nunggu dulu. Jadi kalau gitu kapan jawabannya, ini saya butuh jawaban. Nah, saya nunggu dulu, nanti saya, apalagi kalau seluruh dunia harus sepakat kan, repot. Andai kata ulama toh yang harus sepakat, itu juga susah. Karena ulama ya banyak juga kan. Nah itu yang poin yang ketiga sih sebenarnya. Ya, ringkasan dari jawaban yang ketiga. Jadi ketiga poin itu intinya hanya belum sampai aja pada orang-orang tertentu gitu. Sederhananya gitu. Jadi kesimpulan sederhananya, perselisihan itu senantiasa ya mungkin terjadi selama apa? Selama kemungkinan sampai tidak sampainya ilmu itu ada. Gitu bahasa gampangnya. Kemungkinan suatu ilmu itu sampai dan tidak sampai ada nggak? Ada kan? Selama itu ada, maka perselisihan akan selalu terjadi. Sudah sampai tapi tidak tersampaikan gimana? Bahkan sama-sama sampai pun kemungkinan terjadi khilaf ada atau tidak? Itu aja ada gitu. Istidlalnya beda gitu ya. Nah, maka di kitab-kitab misalnya ya, di kitab-kitab seperti Bidayatul Mujtahid di karya saya Ibn Rushd ya, atau di kitab-kitab fikih besar, fikih-fikih muqaranah, itu banyak perkara-perkara yang sebenarnya dalil mereka sama, tapi istidlalnya beda, pengambilan dalilnya beda gitu, sehingga kesimpulannya pun berbeda. Apalagi jika yang satu telah sampai ilmu kepadanya, sementara yang lain belum sampai ilmu kepadanya, itu akan besar lagi kemungkinan terjadinya khilaf. Jadi itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Baik, saya kira ini sudah jam 9:30 ya. Jadi jika kita cukupkan, tapi sebelum diakhiri kami beri kesempatan barangkali ada di antara bapak-bapak dan ikhwas sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya. Ya. Yang menimbulkan perselisihan itu yang riba. Nasi'ah. Itu maksudnya gimana ya? Riba nasi'ah sama riba yang satu yang tadi. Riba fadl. Jadi riba fadl itu riba karena ada tambahan. Misalnya ada si fulan, si A menghutangi si B. Si A menghutangi si B. Katakanlah 1 juta. Kata si A, B, oke, saya hutangi kamu 1 juta, tapi nanti kamu bayar 1.200.000. Nah, itu namanya riba fadl. Nah, kalau riba nasi'ah itu riba terjadi
Ya, karena apa? Pertumbuhan atau pembayaran tertunda ya. Apa contoh riba nasiah itu? Ya kredit misalnya. Kredit bayarnya cicil. Nah, lalu ketika yang nyicil itu jatuh tempo tapi dia tidak bisa bayar, ya kan? Ada denda. Nah, ada denda. Nah, itu riba nasiah Pak Sidik. Nah, itu contohnya. Apa? Atau tukeran duit 100.000 selembar dengan recehan ya. Recehan 20 ribuan. Nah, yang 100.000 utuh satu lembar, tapi yang nerima 20 ribuan tidak utuh. Tidak utuh 100.000 terkurangi mungkin 20 ribu misalnya, atau 1 juta 10 lembar 100 ribuan dengan 20 ribuan berapa berarti? 1 juta 20 ribuannya berapa? 5 kali 10 50 kan? Nah, dia dapatnya cuma 49 gitu ya. Yang 10 lembar utuh, tapi yang 20 ribuan dapatnya cuma 49 lembar, yang harusnya kan dapat 50 lembar. Nah itu. Kali bukannya fadl. Maksudnya tukaran kurangnya nanti gitu. Tukaran? Tapi kurangnya nanti ya, nasiah. Ya ada pertumbuhan ya. Ya Afwan. Tadi riba fadl itu ya. Tukaran uang receh 20-an dengan 100 ribuan 1 juta. Nah, yang 100 ribuan utuh 10 lembar, sementara yang 20 ribuan harusnya 50, dapatnya cuma 49 ya. Tuker. Itu riba fadl. Nah, riba nasiah tadi tuker tapi nanti ya. Atau yang kemarin kita pernah bahas juga ya. Jualan gitu ya. Tukeran uang, ada orang beli kembaliannya nggak ada kan? 100.000. Dia akhirnya tuker sama temennya, tapi temennya nggak utuh ya, nggak utuh, ngasih 100.000 ada kekurangan. Nah itu termasuk boleh atau tidak? Nah, tidak boleh juga yang seperti itu. Ya itu Pak Sidik. Jadi ada riba fadl, ada riba nasiah. Kalau contoh lain yang tar. Nah, contoh lainnya Pak Sidik, riba nasiah itu misalnya, ya tadi ada penundaan, intinya ada penundaan, ya. Misalnya emas ditukar dengan emas. Nah, emas ditukar dengan emas. Itu syaratnya apa? Harus tunai, harus takobud ya. Nah, takobud dan harus terjadi di tempat itu juga. Nggak boleh yang satu diberikan sekarang, yang lainnya besok. Nah itu nanti masuknya kategori riba nasiah. Itu Pak Sidik, Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi nasiah itu artinya adalah penundaan ya. Penundaan berdasarkan keterangan dalam hadis sahih riwayat Ubadah bin Samit ya. Gimana? Beli? Ya. Nah, kemarin udah kita bahas itu ya. Ya, itu berarti antara pihak bank dengan si penjual kan. Nah, kalau kita sebagai pembeli ke penjual nggak ada masalah gitu. Kiris. Ya itu yang kemarin kita dapat informasi dari Mas siapa itu? Mas Panji ya. Ternyata kiris itu tidak langsung cash ya. Tertunda selama satu hari. Yaitu wallahu a'lam bishawab.
Itu penjelasannya Pak Sidik yang kami ketahui ya. Allahu a'lam bishawab. Mas Anin, silakan Mas Anin. Ya. Ada ustaz terkenal Pak. Ya. Soal Maulid Nabi. Ya. Beliau mengambil dalil yang mengatakan kita itu salah. Jadi dalil makai zakat fitrah Ustaz. Ya. Nah, apakah Apa di zaman Nabi ada gitu? beliau malah mau mengatakan antum cukup fitrah dari kepala sampai kaki. Nah, Antum apa? fitrah dari kepala sampai kaki. Beda semua gitu ya. Nah, apakah itu Ustaz patut dikasih uzur atau memang ingin sampai saat atau ingin sampai kepadanya? Itu bagaimana Ustaz? Dalam menyikapi si ulama tersebut ya, yang menyatakan bahwa apa tadi Maulid Nabi ya kasusnya ya, yang dibid'ahkan dengan argumen Rasul sahabat nggak melakukan, Imam Abu Hanifah nggak melakukan, dan seterusnya kan. Nah, lalu beliau menggunakan argumen lah beras, zakat pakai beras dulu sahabat melakukan atau tidak? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berarti zakat pakai beras. Kan begitu ya, beliau membantahnya dengan logika seperti itu. Nah, tentu itu logika yang batil ya. Tidak sama, itu namanya al-qiyasu ma'al farik ya. Menganalogikan dua perkara yang berbeda ya. Al-qiyasu ma'al farik batilun ya. Itu kaidahnya. Nah, yang antum Mas Anin tanyakan, apakah si ulama tersebut boleh dikasih uzur atau tidak? Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya tinggal pertanyaannya, apakah ada orang yang sudah nasihati beliau apa belum? Itu antum tahu atau tidak? Kira-kira beliau sudah dinasihati belum? Nah, itu. Nah, kalau kita belum tahu, ya anggap saja mungkin belum ada orang yang nasihati, belum ada orang yang membantah ya, memberikan bantahan gitu. Nah, terus dikasih uzur atau tidak? Ya bisa kita kasih uzur dulu sampai ada kepastian bahwa ulama tersebut sudah diluruskan oleh ulama yang lain gitu ya. Dan berita itu sudah sampai kepada kita, baru kalau dia tetap bertahan dengan pendapatnya itu, ya kita tidak perlu ngasih uzur ya. Tapi kalau belum sampai nasihat kepada beliau, ya kita kasih uzur dulu gitu. Itu Mas Anin. Nah, cuman untuk mengambil ilmu dari ulama yang bersangkutan, ya mungkin kita perlu hati-hati gitu ya. Perlu hati-hati. Gitu. Catur tuh di tempat di metro tuh banyak ustaz yang main. Di metro ya. Tak lihat anak lihat dalilnya Ibnu Umar masalahnya. Itu haram saja. Terus Imam Zahabi juga memberi fatwa ulama sepakat kalau haramnya catur tanpa suci itu haram. Itu benar Ustaz. Iya, karena ilah keharamannya adalah membuang-buang waktu. Itu yang kami pernah baca ya. Wallahu alam, di zaman Rasul, di zaman sahabat dulu catur udah ada apa belum? Kalau tadi dikutip hadis dari Abdullah bin Umar tentang haramnya catur, pertanyaannya apakah ada dulu di zaman sahabat catur? Kan itu. Nah, ilah keharaman catur itu yang pernah kami baca ya di kitab-kitab fikih itu adalah karena dia membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat. Karena ada hadis Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara tanda kebagusan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah itu.
Jadi seorang muslim yang baik itu pasti dia akan meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu. Nah, maka la'bu asitronji ya namanya. Permainan catur itu tidak boleh karena dia membuang-buang waktu. Itu. Loh, manfaat. Saya main catur dapat uang banyak. Ya atau tidak? Nah, jadi penjelasan malayaknih itu standarnya adalah syariat, bukan pribadi. Main game bermanfaat atau tidak main game? Tapi kata beberapa orang, oh saya gara-gara game dapat uang banyak. Ya. Manfaat berdasarkan hawa nafsunya kan. Nah, tapi kalau secara syariat itu tidak bermanfaat gitu. Nah, catur itu mungkin menurut logika sebagian orang ada manfaatnya. Ya, mungkin bisa mengasah ketelitian dan lain sebagainya kan gitu. Nah, tapi bukan itu ukuran kemanfaatan suatu perbuatannya. Nah, tapi apakah perbuatan itu mendekatkan diri kita ke Allah atau tidak, membuat kita semakin semangat beribadah atau tidak. Nah, itu ukurannya, bukan manfaat berdasarkan hawa nafsu. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kami pernah baca ya di kitab-kitab fikih itu illah alasan diharamkannya catur itu tadi karena sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, ya baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita akhiri ya kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.